Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cintania. Saya dari kelas Biologi A semester 4 dengan nomor induk mahasiswa 20081060015 IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mempelajari siklus biogeokimia secara sederhana. Seperti yang kita ketahui, air merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting bagi kehidupan di bumi. Tidak hanya bagi manusia, namun untuk makhluk hidup secara keseluruhan. Secara alami, air memiliki sistem daur yang disebut siklus hidrologi. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan siklus air atau siklus hidrologi itu? Nah, siklus air atau siklus hidrologi adalah suatu siklus yang menggambarkan bagaimana pergerakan molekul air H2O dari atmosfer bumi. Begitu pula sebaliknya. Jadi, siklus ini diibaratkan rangkaian yang melingkar dalam perjalanan molekul air di bumi. Jadi, bisa dikatakan kalau salah satu alasan air yang ada di bumi ini tidak pernah habis karena adanya siklus hidrologi. Secara sederhana, proses siklus air akan melalui beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu air akan mengalami penguapan ke atmosfer. Kemudian, air dalam bentuk gas tersebut akan membentuk awan. Setelah itu, air dalam bentuk awan akan kembali turun ke bumi, di mana kita biasa mengenalnya dengan sebutan hujan, baik berbentuk hujan air, hujan salju, atau hujan es. Nah, setelah air kembali ke bumi, maka air akan masuk atau meresap ke dalam tanah dengan arah vertikal maupun horizontal. Nah, dan dilanjutkan dengan kembali munculnya air ke permukaan seperti air sungai atau air danau. Tahapan yang pertama dalam siklus air atau siklus hidrologi yaitu evaporasi. Apa sih evaporasi itu? Proses evaporasi atau penguapan adalah proses perubahan molekul air menjadi molekul gas. Proses penguapan ini dibantu secara alami oleh panas matahari. Sinar matahari yang menyinari tanah, sungai, danau, dan laut akan menyebabkan air menjadi uap air dan akan menguap ke atmosfer. Tahap yang kedua yaitu tahap transpirasi. Selain penguapan, air secara langsung, tumbuhan dan hewan juga melangsungkan penguapan. Proses ini dinamakan proses transpirasi. Tumbuhan menyerap air melalui akar, kemudian digunakan untuk proses fotosintesis. Lalu uap air akan dikeluarkan melalui stomata. Langkah selanjutnya yaitu proses sublimasi. Sudah dari penguapan, sublimasi juga berkontribusi dalam pembentukan uap air. Sublimasi adalah proses pada saat es berubah menjadi uap air tanpa fase cair. Sumber utama air dari proses sublimasi ialah lapisan es dari kutub utara, kutub selatan, dan es yang ada di pegunungan. Dalam daur air atau siklus air, sublimasi merupakan proses yang lebih lambat dari penguapan. Proses penguapan awan, uap air yang terkondensasi pasti akan turun ke permukaan bumi sebagai hujan karena pengaruh perubahan suhu. Apabila suhu sangat rendah, di bawah 0 derajat Celcius, setetes air jatuh sebagai salju atau hujan es. Melewati salah satu proses di dalam daur air ini, air selanjutnya akan masuk kembali ke lapisan atmosfer. Langkah limpasan. Limpasan ialah pada proses air yang sedang mengalir di atas permukaan bumi. Air tersebut berpindah dan bergerak ke tempat yang lebih rendah melalui saluran-saluran air seperti sungai dan sirik.
ini air akan masuk lagi ke lapisan hidrosfer. Infiltrasi. Nah, sesudah hujan, itu tidak semua air akan terbawa melalui tahap limpasan. Beberapa di antaranya bergerak jauh ke dasar tanah. Air ini disebut juga air infiltrasi, air yang merembes ke dasar tanah dan akan menjadi air tanah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.